Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji. Saya Kamaria Haji Muhammad, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi Bahasa Indonesia di Universitas Hairun Ternate. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja. Terima kasih. Pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketua kelas ada? Hadir. Wakil? Ada. Siapa wakil? Oke. Ada yang termasuk? Ada. Siapa? Ahmad. Kita masuk ketua kelas yang termasuk. Siapa lagi? Siapa? Fardila. Fardila kenapa sakit? Nggak tahu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, karena ketua kelasnya berhalangan, ada izin sakit dan tidak masuk, saya meminta wakil ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang masih ingat materi kita tentang materi kita minggu lalu? Masih. Tentang apa itu? Ya, apa itu Beni? Mengidentifikasi teks prosedur. Itu iya benar. Minggu lalu itu atau pertemuan kemarin kita belajar tentang mengidentifikasi teks Prosedur. Itu pelajaran di pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ini dia, mengembangkan teks prosedur. Kita lihat sama-sama. Ini dia kompetensi dasarnya. Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Ini adalah KD yang akan kita bahas hari ini. Yang berikut indikator pencapaian kompetensi. Ada dua indikatornya. Yang pertama, merumuskan rancangan garis besar teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang berikut tentang tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan juga. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat merumuskan rancangan garis besar teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan gambar, peserta didik dapat mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian bisa mencapai dua tujuan ini. Itu adalah tujuan kita hari ini. Yang berikut, manfaat mempelajari teks prosedur, yaitu agar kalian dapat membuat atau menyusun teks prosedur secara tepat dan benar. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada. Sebelum masuk ke materi, masih ingat kelompok yang sudah saya bagi kemarin? Masih. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara mengembangkan teks prosedur ini, silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk pada minggu pertemuan kemarin. Kerjakan nanti saya bagikan yang KPD, kalian kerjakan berdasarkan apa yang diperintahkan dalam KPD itu ya. Kelompok berapa ini? 5, tolong. Ibu terus sampai ke bawah. Semua sudah yang KPD? Sudah. Sekarang 2 biru. Kelompok 3 Ibu putih. hah? Kelompok 3 belakang ibu. Kelompok 3 warna apa? Warna biru. Terus Kelompok 5 kuning.
bagaimana cara mengembangkan teks prosedur. Sebelum masuk ke sini, Ibu tanya dulu. Di rumah ini pernah bikin satu hal yang ada kaitannya dengan teks ini, kata ada? Benar. Apa itu misalnya? Nasi goreng, apa lagi? Sambal kue, sambal goreng. Mari kita simak video berikut bagaimana sih cara mengembangkan teks prosedur. Halo semuanya, kembali lagi di Bidang Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengembangkan teks prosedur. Apakah kalian sudah siap? Sebelum kalian melanjutkan materi ini, saya harap kalian sudah menguasai tentang teks prosedur. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar materi kedua, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan mengembangkan judul dalam teks prosedur. Judul merupakan hal yang penting bagi sebuah tulisan karena berfungsi memberikan gambaran dan isi tulisan kepada pembaca. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat judul teks prosedur? Tentunya kalian harus memperhatikan jenis teks prosedur yang ingin kalian buat. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan saran melakukan sesuatu, gunakan kata tiap atau tips. Contoh, yang mengusir rasa bosan, tips menghilangkan bau mulut. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan melakukan pekerjaan, gunakan kata langkah, cara, atau tahap. Contoh, cara mengurus KTP, langkah-langkah membuat paspor. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan membuat sesuatu, gunakan cara, atau jika berkaitan dengan makanan, kalian dapat menggunakan kata resep. Contoh, mengusir rasa bosan, tips menghilangkan bau mulut. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan melakukan pekerjaan, gunakan kata langkah, cara, atau tahap. Contoh, cara mengurus KTP, langkah-langkah membuat paspor. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan membuat sesuatu, gunakan cara, atau jika berkaitan dengan makanan, kalian dapat menggunakan kata resep. Contohnya, cara membuat biasa bihun, cara membuat gantungan kafe, resep nasi goreng kambing spesial. Mengembangkan pernyataan ini. Itu tadi tentang bagaimana cara kalian mengembangkan teks prosedur. Yang kalau kalian perhatikan adalah yang pertama, kalau teks prosedur yang kalian buat itu adalah tentang saran, maka kalian gunakan kata tips di awal. Kalau kalian menggunakan kalau teks yang kalian buat itu adalah tentang membuat sesuatu, maka kalian harus menggunakan kata cara. Untuk lebih memahami bagaimana cara membuat teks prosedur, mari kita semua video berikut ini lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita mau video ini. Bagaimana sih caranya yang benar dan tepat untuk menyusun teks prosedur? Perkenalkan, nama saya Dea Marcella dari kelas 11 MIPA 4. Saya ingin mengajarkan teks prosedur cara membuat logo. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah tulisan yang berisikan tentang anjuran, tips atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu aktivitas, mulai dari awal mengerjakan sampai selesai secara berurutan. Tujuan teks prosedur adalah menginformasikan secara detail bagaimana tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Struktur teks prosedur. Pertama, tujuan, kedua, alat dan bahan, ketiga, langkah-langkah, keempat, penutup. Cara membuat boba dengan mudah. Boba adalah bola tapioka yang sering menjadi isian dari minuman boba. Boba berbahan dasar tepung tapioka, yaitu tepung dari singkong. Bola tapioka ini dimasak hingga memiliki tekstur kenyal dan lembab. Peran dari boba adalah untuk menciptakan faktor isi. Isi dapat didefinisikan sebagai kenyal dan tekstur yang lembab, serupa dengan tekstur al dente yang kamu dapatkan dari pasta. Alat dan bahannya adalah tepung tapioka, nutrisel coklat, air, wadah, kompor, dan panas. Simak langkah-langkahnya ya. Campurkan 10 sendok tepung tapioka dan nutrisel pada airnya lalu aduk hingga rata. Masukkan
masukkan dengan sedikit demi sedikit hingga adonan menjadi halus. Lalu bentuklah adonan menjadi bulatan-bulatan kecil. Rebus adonan buah itu ke dalam air mendidih, lalu tunggu hingga adonan masuk ke dalam air. Setelah itu angkat boba dan tiriskan, dan boba siap disajikan menjadi topping minuman kesukaan. Goyang suhu dari tadi bisa kamu masukkan menjadi topping minuman kesukaan kamu, seperti milk tea, jus, es kopi, dan yang lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian bisa mengerjakan apa yang sudah ada di LKPD kalian. Semuanya perhatikan LKPD yang sudah dibagi. Sudah? Ada gambar apa saja di situ? Bayangan. Sebelum kita masuk bagaimana cara menyusun teks prosedur, kita main tebak-tebakan dulu. Kira-kira, perhatikan semua di sini. Semua lihat gambar? Sudah. Lihat. Menurut kalian nih, ada berapa hewan di dalam gambar ini? Ada berapa hewan? 11. Coba Fitri bilang 11. Sebutkan dulu ada apa saja? Gajah. Ada gajah, pasti. Ada apa? Ular. Ular di mana? Itu ekor. Ekor. Oke, apa lagi? 2. Keledai. Kedai 3 ya. Anjing. Anjing. Tikus. Tikus, mana tikus? Itu di bawah itu. Oke. Bukan ibu di bawah anjing. Ini. Oke. Kucing. Kucing mana? Itu yang putih di bawah anjing. Ini apa? Kucing. Terus tupai mana bilang tupai? Itu kelinci. Ikan. Ikan di mana? Itu yang di belalai. Ikan apa ini? Ikan Hiu. Oke, seberapa kalau begitu? Ada hiu, 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7. Kura-kura. Kura-kura. Coba satu lagi. Gajah. Iya, gajah sudah. Kelinci. Kelinci di mana kelinci? Mana? Itu di belakang itu. Ya, pintar. Burung. Mana burung? Kaki belakang bukan. Mana burung? Itu. Ini. Bukan yang itu. Itu di mana? Ada sela-sela tuh ibu. Bukan. Itu. Itu burung. Ini burung. Bukan. Ikan di mana ikan? Iya, ada ikan, pintar. Mata mas jernih, kalian itu apa lagi? Satu yang belum disebut. Belalang, bukan. Apa ini? Ini apa ini? Belalang. Ya, bercampur sebelalang. Oke, yang jelas. Ini kura-kura. Berarti sekarang perhatikan gambar ini. Siapa yang dapat ini? Kelompok 5. Kalau dilihat dari gambar ini gambar apa? Gambar apa? Ada standby, ada kata standby, ada kata tarik off, ada kata restart. Berarti gambar apa ini? Komputer. Kalau ada kata ini standby, ini berarti cara apa ini? Cara mematikan komputer. Ya. Jadi ini bukan menyalakan, cara mematikan komputer. Jadi kelompok 5 petugas nanti bagaimana menyusun langkah-langkah cara mematikan komputer. Berikut gambar berikut. Gambar layang layang kelompok berapa nih? Nah, kalian susun bagaimana cara membuat layang layang. Ketiga, ATP kelompok 4. Tempat tisu kelompok 1. Kali ini Kelompok 3. gambar apa ini? Gambar bot. Bunga Dari botol. kerjakan di kertas karton yang sudah saya siapkan. Jangan lupa tuliskan dia ke judul dulu, baru alat dan bahan kalau memang dibutuhkan alat dan bahan, terus tuliskan dia ke langkah-langkah. Silakan kerjakan. Oke, mohon perhatian. Dalam menyelesaikan proyek ini kira-kira kurang butuh waktu berapa menit? 30. 40 bisa? 40 bisa. 40 menit. Oke, berarti dari sekarang sampai 40 menit ke depan tugasnya selesai dan kita siap untuk presentasi. Boleh toh? Boleh. Oke, silakan kerjakan.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Nah itu, kalau bisa gambar silakan digambar. Tapi bisa gambar. Pokoknya gambar yang yang penting berkaitan dengan LKPD. Kalau komputer gambarnya komputer. Kalau bisa kalau bisa gambar juga. Yang penting struktur dari teks struktur itu ada dari judul, ada dari alat dan bahan yang dibutuhkan, memang ada terus alasan. Pokoknya DP gambar itu terserah kalian mau gambar apa, yang penting ada hubungannya dengan LKPD. Yang penting kan struktur dari teks prosedur itu ya ada di dalam hasil kerja kalian. Ada kendala apa kira-kira? Kelompok ini ada kendala apa? Ini ada kendala?
Masing-masing kelompok maju dan mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks prosedur cara membuat tempat tisu dari koran bekas. Nah, di dalam teks prosedur memiliki 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua alat dan bahan, dan yang terakhir adalah langkah-langkah. Pernyataan umum, membuat kerajinan dari barang bekas merupakan kenikmatan tersendiri bagi mereka yang kreatif dan memiliki jiwa seni. Ada banyak jenis kerajinan yang bisa Anda buat dari koran bekas. Salah satunya tempat tisu. Tempat tisu dari koran bekas merupakan kerajinan tangan yang sangat populer di masyarakat, di mana kerajinan ini merupakan kegiatan positif karena berkontribusi secara langsung terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya daur ulang kertas yang bermanfaat untuk lingkungan. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat tempat tisu dari koran bekas adalah koran bekas, double tip, pensil, penggaris, gunting, kardus bekas tempat sepatu, dan juga lem kertas. Langkah-langkahnya ada di sini. Pertama, gulunglah koran bekas menggunakan pensil hingga menyerupai sapu lidi. Kemudian, lem ujung kertas menggunakan lem kertas. Lalu pensil dari dalam gulungan bisa diambil. Buatlah gulungan kertas secukupnya dengan ukuran yang tingginya sama. Langkah kedua, potonglah gulungan kertas sesuai ukuran dan tinggi kardus yang akan dipakai. Langkah ketiga, ambillah penggaris dan pensil untuk mengukur besarnya lubang yang harus dibuat pada kardus. Lubang harus berada di tengah permukaan. Langkah keempat, setelah itu potong dengan menggunakan gunting lubang yang diukur. Langkah kelima, berilah permukaan luar kardus dengan double tip. Masing-masing sisi diberi 3, yaitu bagian bawah, tengah, dan bagian atas. Langkah keenam, tempelkan potongan-potongan gulungan kertas tadi di semua permukaan kardus yang sudah diberi double tip. Dan terakhir, agar tampak menarik, penempelan gulungan kertas harus dilakukan dengan berbagai variasi. Misalnya di sisi kanan itu vertikal dan di sisi kiri itu bisa horizontal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul cara membuat bunga dari botol bekas. Yang pertama, pernyataan umum. Membuat pot dari botol bekas adalah kegiatan untuk mengurangi sampah botol bekas yang sebenarnya bisa didaur ulang kembali seperti dibuat menjadi pot. Alat dan bahan: 1 botol bekas, 2 gunting, 3 kertas origami, 4 lem. Langkah-langkah: 1. Potong-potong 2 botol bekas dengan menggunakan gunting. 2. Rapikan bagian yang dipotong tadi hingga permukaannya halus atau tidak tajam. 3. Gunting kertas origami sesuai keinginan. 4. Tempelkan kertas origami yang sudah. 5. Pot dari botol bekas sudah siap digunakan. 6. Isi dengan tanah dan tumbuhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sesi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul cara membuat EKTP. Di sini yang pertama ada pernyataan umum. Kartu tanda penduduk atau KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada langkah-langkah dalam pembuatan EKTP. Yang pertama, pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan EKTP. Yang kedua, datanglah dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan surat pengantar RT atau RW ke kelurahan atau desa setempat. Yang ketiga, ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat EKTP dari pemerintah setempat. Yang keempat, petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data Anda dengan data di KTP Anda jika Anda belum pernah mempunyai KTP, isi formulir. Yang kelima, bubuhkan tanda tangan Anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan Anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM, dan lain-lain. Yang keenam, langkah pemindaian retina pada alat yang telah disediakan. Yang ketujuh, pastikan surat panggilan Anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang. Dan yang terakhir bisa dilihat, tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila EKTP selesai dicetak, Anda akan diberitahu dan dapat diambil di kelurahan atau desa setempat. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Dea. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul cara mematikan komputer. Yang pertama, pernyataan umum. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik. Langkah-langkah cara mematikan komputer. Langkah pertama, tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Langkah kedua, klik tombol start dengan mouse pada menu desktop. Langkah ketiga, klik menu turn off komputer. Langkah keempat, pada kotak dialog atau dialog turn off komputer, klik tombol turn off. Langkah kelima, diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Langkah keenam, tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. Langkah keempat, tutup dengan penutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk semua kelompok karena sudah berani tampil di depan mempresentasikan hasilnya. Terima kasih Nabil sudah bekerja keras menggambar komputer yang begitu cantik di luar kerjanya. Kemudian saya ingin tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Yakin? Yakin? Yakin. Seberapa menyenangkannya pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Kesimpulannya adalah kalau kita mau membuat teks prosedur, yang pertama kalian harus menentukan judulnya apa. Kedua, kalian harus lihat apakah kalian menggunakan alat dan bahan atau tidak. Yang ketiga, cermati langkah-langkahnya. Yang perlu kalian perhatikan, satu, kalau kalian ingin membagikan saran kepada orang-orang, kalian membutuhkan kalimat yang ada kata tipsnya. Kalau kalian ingin membuat seperti layang-layang, kotak tisu dan lain-lain, maka kalian harus dengan judul adalah cara membuat. Tapi kalau berupa saran, pasti diawali dengan kata tips melakukan sesuatu. Itu yang harus kalian perhatikan. Yang berikut, saya ingin tanya dulu. So, paham materi ini? Sudah. Kalau sudah paham, siapa yang bisa jelaskan ke saya apa itu pengertian teks prosedur? Ya, Bening? Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah tentang membuat sesuatu. Oke. Tadi kalian presentasi bahwa kalian juga semua presentasi bahwa dalam teks prosedur itu kita memiliki 3 struktur. Saya bisa sebutkan 3 struktur itu, masih ingat? Rian? 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Ya, kedua. Alat dan bahan. Alat dan bahan. 3. Langkah-langkah. Langkah-langkah. Jadi kalian perlu ingat bahwa dalam teks prosedur kita memiliki 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum yang sudah kalian kerjakan, alat dan bahan kalau memang dibutuhkan, dan terakhir adalah langkah-langkah. Ya. Terakhir, nanti kan baru buat
menyusun teks prosedur nih. Kira-kira siapa bisa jelaskan ke saya bahwa cara menyusun teks prosedur itu apa saja dari langkah-langkah? Ya, Giska. Menentukan topik terlebih dahulu, Ya. menentukan tujuan, mencari informasi, menyusun kerangka kalimat, mengembangkan informasi, membuat teks prosedur secara utuh. Ya, ada 6 langkah dalam membuat teks prosedur. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Jadi kalau pulang di rumah kalian pelajari dulu minimal kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi dan bagaimana strukturnya atau bagaimana cara membuatnya. Nah, biar nanti saya masuk kalian sudah tahu sedikit punya gambar tentang apa itu teks eksplanasi. Boleh? Boleh. Kalau gitu sekian dari saya, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.